Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang mengikuti streaming ibadah sore ini. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan baik dan sungguh-sungguh untuk mengikuti ibadah ini. Terpujilah namamu Tuhan, kami mohon pimpinan daripada Tuhan Yesus Kristus untuk memimpin ibadah sore pada hari ini Tuhan. Kiranya setiap dari kami semuanya, Engkau berikan kepada kami roh puji-pujian, roh bermazmur. Kami ingin memuliakan namamu Tuhan. Dan kami juga mohon roh pengertian daripada Tuhan, sehingga boleh mengerti setiap kebenaran firman yang akan kami dengar. Terpujilah namamu, iblis dan roh jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami usir keluar. Dan hancurkan setiap pekerjaan iblis dan roh jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat sore jemaat GPPS Sawahan yang dikasihi Tuhan. Kita bersama-sama telah menang, kita bersama-sama telah ditebus, kita menjadi umat pilihan Allah yang begitu dikasihinya. Selayaknya kita bersama-sama membesarkan nama Tuhan. Mari kita pujikan dan katakan besarkan nama Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh Dia. Besarkan nama Dia, amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, amin, haleluya. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh Dia. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, sekali lagi hati yang gembira, amin. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat
semangat yang patah, keringkan tulang, hati yang gembira. Tuhan senang, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh Dia. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh Dia. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan dengan iman, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Sekali lagi katakan dengan iman, Tuhan kita ajaib. Amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, haleluya, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh Dia. Jiwa kami ditebus, jiwaku ditebus oleh Dia. Jiwa kami ditebus, jiwaku ditebus oleh Dia. Doa firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Yonatan Biatoro. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita mempersiapkan diri untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau kami masih diberi kesempatan untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Karena kami sadar firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan menjadi terang bagi jalan kami. Hanya firman-Mu yang bisa memberikan kekuatan ketika kami berada dalam kesesakan. Karena hanya firman-Mu yang menjadi penuntun hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami balaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin membawakan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema karakteristik seorang hamba. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus Kristus sangat menginginkan supaya kita semua orang percaya boleh memiliki karakteristik seorang hamba. Dan kalau kita meneliti style dari kepemimpinan Yesus, maka kita akan melihat bahwa Yesus mempunyai style kepemimpinan yang disebut sebagai kepemimpinan hamba atau servant leadership. Yesus memang adalah seorang leader atau seorang pemimpin, tetapi Yesus juga adalah seorang hamba atau servant, seorang pemimpin yang mau melayani seperti seorang hamba. Coba kita lihat bersama-sama di dalam Markus pasal yang ke-10
ayat 43 sampai 45 berbunyi demikian. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, saudara perhatikan baik-baik bahwa Yesus Kristus mengajarkan kepada kita supaya kita memiliki karakteristik seorang hamba. Di dalam ayat 43 dengan jelas dikatakan bahwa barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi saudara, untuk menjadi besar, jadilah pelayan. Itu maksudnya. Kemudian ayat 44 dikatakan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba dari semua orang. Jadi saudara perhatikan, untuk bisa menjadi terkemuka, syaratnya adalah menjadi hamba. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Memang ini bertolak belakang dengan pengajaran dunia, saudara. Tetapi Tuhan mengajarkan supaya kita memiliki karakteristik sebagai seorang hamba. Ayat 45 itu merupakan suatu contoh bahwa Yesus bukan cuma mengajar, tetapi dia memberikan teladan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, atau bukan untuk menjadi bos atau majikan yang dilayani, tetapi melainkan untuk melayani, menjadi seorang hamba yang melayani. Jadi Tuhan Yesus Kristus menginginkan kita semua yang menjadi anak-anak Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, supaya kita juga memiliki karakteristik seorang hamba. Bahkan kalau Bapak Ibu baca dalam Lukas pasal 22 ayat 27, di situ disebutkan bahwa siapa yang lebih besar? Yang duduk makan, atau bos, atau majikan, atau yang melayani? Bukankah yang duduk makan? Jadi bukankah yang lebih besar itu adalah bos atau majikan? Tapi perhatikan kalimat selanjutnya dikatakan bahwa tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Nah, ini jelas sekali saudara, bagaimana Tuhan menginginkan kita tidak bersikap sebagai bos atau majikan, tapi Tuhan menginginkan kepada kita supaya bersikap sebagai hamba atau pelayan. Bahkan saudara kalau perhatikan di dalam 1 Korintus 9 ayat 19, itu merupakan suatu faktor keberhasilan pelayanan dari Rasul Paulus. Kenapa Rasul Paulus berhasil dalam pelayanan, saudara? Kenapa dia bisa mendirikan begitu banyak sidang jemaat? Banyak orang percaya karena pemberitaan Injilnya. Salah satu rahasianya tertulis dalam 1 Korintus 9 ayat 19 itu, bahwa dia dikatakan bahwa aku menjadikan diriku menjadi hamba untuk semua orang, supaya aku bisa memenangkan sebanyak mungkin orang. Jadi Rasul Paulus dalam melakukan pelayanannya tidak bersikap sebagai seorang pemimpin, seorang rasul yang memerintah dengan kekuasaan, kemudian dengan tangan besi, bukan saudara. Yesus juga mengajarkan bahwa supaya kita tidak memerintah dengan tangan besi, dengan kekuasaan untuk menekan dengan kekerasan kepada orang-orang yang kita pimpin. Ya, itu merupakan pelajaran yang harus kita simak pada sore hari ini. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana karakteristik sebagai hamba itu menurut firman Tuhan. Mari yang pertama kita baca dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, dalam firman Tuhan dalam Lukas 16 ayat 13, kita akan melihat karakteristik seorang hamba adalah yang pertama, seorang hamba tidak mengabdi kepada
dua Tuhan. Jadi saudara sekalian, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang cemburu. Tuhan tidak ingin saudara menyembah kepada Allah lain selain daripada Dia. Tuhan tidak ingin dinomorduakan, saudara. Tuhan ingin supaya saudara menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dan yang paling utama dalam hidup saudara. Tidak ada yang menyaingi Dia. Sebagaimana kalau saudara perhatikan perintah hukum yang pertama, yang utama dalam hukum kasih, dalam Markus 12 ayat 30 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa maksudnya dari perintah ini? Artinya saudara mengasihi Tuhan dengan 100%. Tidak boleh kurang dari 100%. Hati saudara seluruhnya atau 100% diberikan kepada Tuhan. Jiwa saudara 100% atau seluruhnya diberikan kepada Tuhan. Kemudian akal budi saudara juga 100% seluruhnya diberikan kepada Tuhan. Kekuatan saudara 100% atau seluruhnya diberikan kepada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Tidak boleh disisihkan hati saudara kepada Allah yang lain, saudara. Hanya Allah satu-satunya yang kita sembah, yang sampai saat ini kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara baca dalam Keluaran 34 ayat 14 dikatakan, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Jadi mulai sekarang saudara, mari kita mengutamakan Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dalam hidup kita. Kita berikan seluruh apa yang kita miliki, kita persembahkan kepada Tuhan. Tidak boleh kita mengabdi pada dua Tuhan, tidak boleh. Saudara dikatakan di sini tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mammon. Saudara tidak ingin, Tuhan tidak ingin saudara mengabdi juga kepada Mammon. Roh Mammon itu roh cinta uang. Jangan saudara hatinya melekat pada uang, kekayaan, harta, tetapi melekatlah pada Allah. Utamakan Allah, jangan utamakan Mammon. Karena kalau orang mengabdi pada Tuhan, dikatakan dalam Lukas 16:13 tadi, bahwa ia akan membenci yang seorang dan ia akan mengasihi yang lain. Ia akan setia pada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Tidak bisa berjalan dua-duanya, tidak bisa. Tidak bisa berjalan seiring, saudara. Yang satu membenci, satu mengasihi. Satu setia, satu tidak mengindahkan. Jadi saudara, dalam contoh di dalam Alkitab, dalam Yosua, itu jelas dikatakan bahwa dalam Yosua 24, kalau saudara bisa baca itu dalam 14 ayat 15, saya tidak akan baca semuanya, tapi saya akan pilih intinya bahwa di situ Yosua mengadakan menantang suatu pilihan. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi perhatikan baik-baik bahwa Yosua dan keluarga memilih Tuhan yang benar. Sedangkan bangsa Israel beribadah kepada Allah nenek moyang di seberang sungai Efrat dan beribadah pada Allah orang Amori, dewa-dewa berhala, saudara. Mari kita tidak mengabdi kepada dua Tuhan. Pilih Tuhan yang benar, Tuhan kita Yesus Kristus. Karakteristik seorang hamba yang kedua, kita baca dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah, perhatikan kalimat di dalam ayat ini, di mana aku berada,
di situ pun pelayanku akan berada. Jadi saya simpulkan karakteristik seorang hamba yang kedua. Seorang hamba mengikuti jejak tuannya. Berada di mana tuannya itu berada, saudara. Apa maksudnya kalimat ini? Mengikuti jejak tuannya. Artinya kita harus mengikuti apa yang menjadi kesukaan tuannya. Kalau Tuhan Yesus membenci sesuatu, kita juga harus membenci. Kalau Tuhan Yesus suka sesuatu, kita juga harus suka. Jadi apa yang Tuhan Yesus benci, kita juga harus benci. Apa yang Tuhan Yesus tidak suka lakukan, kita juga tidak suka lakukan, saudara. Kita ikuti jejak Tuhan Yesus, saudara. Itu sebabnya, saudara, maka di dalam 1 Petrus 2 ayat 21, itu ditegaskan bahwa kita harus mengikuti jejak Yesus. Di situ kalau saya bacakan secara keseluruhan, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita harus mengikuti jejak Yesus. Kita harus mengikuti cara hidup Yesus. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Sebagaimana surat 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mengikuti jejak Kristus, mau cara hidup yang sama dengan Kristus. Itu maksudnya karakteristik seorang hamba yang kedua, mengikuti jejak tuannya. Berada di mana tuannya itu berada. Karakteristik seorang hamba yang ketiga, kita akan membaca bersama-sama, saudara. 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Yang menarik sekali dikatakan di sini bahwa mendengarkan suara Tuhan lebih baik daripada korban sembelihan. Jadi karakteristik seorang hamba yang ketiga adalah seorang hamba dengar-dengaran kepada tuannya. Kita harus dengar-dengaran pada perkataan Tuhan, saudara. Kalau kita ingin mengerti perkataan Tuhan, kita harus dengar-dengaran kepada Tuhan. Nabi Yesaya menggambarkan bahwa kita harus dengar-dengaran seperti seorang murid dan bahkan memohon supaya setiap kali Tuhan boleh mempertajam pendengaran untuk bisa mendengar seperti seorang murid. Dalam Yesaya 50 ayat yang keempat. Di situ dikatakan Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, saudara sekalian, kalau kita gambarkan seorang murid itu ada di kelas ketika seorang guru menjelaskan pelajaran. Tentu guru tidak suka kalau murid tidak mendengarkan penjelasannya. Dan juga murid tidak akan mengerti mata pelajaran yang dijelaskan kalau tidak mendengarkan dengan seksama penjelasan dari gurunya, saudara. Demikian juga kalau kita ingin mengerti perkataan dari Tuhan kita. Mari kita menjadi seorang hamba yang dengar-dengaran kepada Tuhannya. Nah, kita akan masuk karakteristik hamba Tuhan yang keempat. Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, Tuhan menuntut supaya kita lebih taat kepada Allah dibandingkan taat kepada manusia. Jadi karakteristik seorang hamba yang keempat, seorang hamba taat kepada tuannya, saudara. Nah, saudara, tentu sekali karakteristik seorang hamba adalah taat.
Tidak mungkin kita akan mau merekrut seorang karyawan yang tidak taat. Kita harus taat kepada Tuhan yang kita layani. Pasti Tuhan kita akan senang melaksanakan setiap perintah-perintah Tuhan, mentaati setiap perintah-perintah Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki, saudara. Bahkan nanti kalau saudara bandingkan di dalam surat Roma 6 ayat 16, dikatakan bahwa ketaatan itu memimpin kita kepada kebenaran. Kalau kita taat pada Tuhan kita, maka Tuhan itu akan memimpin kita pada kebenaran. Sedangkan dosa dikatakan memimpin kita kepada kematian, saudara. Jadi kita harus menjadi orang yang taat, supaya kita bisa melakukan kebenaran dalam hidup kita. Tuhan kita yang kita layani akan bertanggung jawab untuk memimpin kita terus dalam kebenaran. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu dan sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Jadi taatilah kepada Tuhan kita sebagai pemimpin kita, karena Tuhan yang berjaga-jaga atas jiwa kita dan Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dan yang terakhir, saudara, karakteristik seorang hamba yang kelima. Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Karakteristik seorang hamba yang kelima, setia kepada tuannya. Nah, saudara sekalian, kalau kita setia kepada Tuhan kita, Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada kita. Amin. Mari saudara sekalian, sebelum kita berdoa, apakah kita memiliki karakteristik seorang hamba? Tidak mengabdi kepada dua tuan, mengikuti jejak tuannya, dengar-dengaran kepada tuannya, taat kepada tuannya, setia kepada tuannya. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan kebenaran firman-Mu, agar ini sungguh-sungguh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat yang mendengarkan streaming ini Tuhan. Berkati kehidupannya, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya, berkati kesehatannya, berikan umur yang panjang, berkati dengan pemeliharaan Allah yang sempurna, berkati dengan penjagaan daripada Tuhan, dan berkati dengan perlindungan daripada Tuhan, penyertaan Tuhan sampai selama-lamanya. Kasih karunia pada Allah Bapa, cinta kasih Allah yang Putra, dan persekutuan Allah Kudus menyertai kita semuanya mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.